Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdi Nada. Saya berasal dari Kabupaten Lampung Tengah dan saya bersekolah di SMA Negeri 1 Terusan Menai. Seruit. Tentu kita sebagai masyarakat Provinsi Lampung tidak asing dengan kata seruit. Di video kali ini, saya akan membahas isu tentang warisan budaya seruit yang mulai memudar di era Gen Z. Seruit adalah makanan khas Lampung. Dikutip dari publikasi milik Universitas Lampung, seruit adalah makanan yang berasal dari Provinsi Lampung. Makanan ini terdiri dari ikan yang digoreng atau dibakar, lalu dicampur dengan sambal terasi dan tempoyak. Ikan yang digunakan untuk seruit adalah biasanya ikan sungai, yaitu belida, baung, dan lais. Hidangan seruit biasanya disantap bersama nasi, ikan pindang, dan lalapan sayuran. Dengan sejumlah lauk yang ada dalam seruit, cita rasanya disebut ramai. Dalam artian, ada rasa pedas, asam, serta asin dalam satu hidangan. Tetapi, apakah teman-teman menyadari bahwa susah sekali mencari menu seruit di restoran Lampung? Kalaupun ada, harganya tidak masuk akal. Kondisi ini berkebalikan apabila kita berkunjung ke daerah lain di Indonesia. Di sana, orang sangat mudah menemukan makanan asli daerah tersebut. Makanan khas Lampung, dengan menyebutkan seruit sebagai contoh, hanya bisa ditemukan di rumahan. Tidak banyak pedagang kaki lima atau restoran yang memilih seruit sebagai menu di warung makannya. Kondisi ini karena sistem ekonomi, ada permintaan barang, kondisi masyarakat Lampung yang cenderung heterogen adalah salah satu penyebabnya. Seandainya ada penjual seruit, biasanya tidak bertahan lama. Hal ini terjadi karena strategi penjualan yang buruk. Banyaknya komponen yang diperlukan untuk menyajikan seruit menyebabkan keengganan masyarakat dalam menyajikan hidangan seruit. Pemuda yang pada masa kini lebih menyukai sesuatu yang praktis, serta kurangnya wawasan masyarakat mengenai penyajian seruit ini menjadikan budaya seruit semakin memudar. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai tradisi nyeruit, dari penyajian makanan, bumbu-bumbu yang digunakan, hingga proses pembuatan berdampak pada keengganan orang untuk membeli atau membuatnya. Adanya pergeseran budaya yang terjadi sehingga nyeruit mulai memudar ialah datangnya budaya praktis. Budaya praktis merupakan suatu kebiasaan yang ingin serba praktis serta mudah. Masyarakat secara umum lebih memilih sesuatu yang dapat diperoleh secara instan dan tidak merepotkan, mulai dari jenis pelayanan, kebutuhan, hingga jenis makanan. Budaya praktis memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan. Dalam hal ini, dampak positif yang ditimbulkan merupakan segi kemudahan dan kecepatan dalam pemenuhan kebutuhan. Namun, dapat dilihat juga dari dampak negatif bagi masyarakat, di mana masyarakat menjadi pemalas, tidak mau berusaha, sehingga menghilangkan kebiasaan atau budaya baik. Melihat budaya khas Lampung ini yang semakin hari semakin terkikis sering perkembangan zaman, kita sebagai generasi muda harus bisa menjaga kelestarian makanan lokal ini dengan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari dan mengembangkan budaya makanan seruit. Yang kedua, memperkenalkan makanan khas Lampung ini ke daerah lain. Yang ketiga, mengajarkan budaya makanan seruit ke orang lain. Dan yang terakhir, memiliki rasa cinta dan bangga terhadap budaya lokal ini. Mak Ganta, kapan lagi? Mak Ham, siapa lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.